Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Topik uji sensitivitas antibiotika. Adalah kita memberikan kompresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Saya Dr. Azam Purwandono, spesialis neurologi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pemeriksaan saraf kranialis 1, 2, 3, 4, dan 6. Kita mulai dari pemeriksaan saraf kranialis 1, atau nama lainnya adalah saraf olfaktorius. Fungsi dari saraf ini adalah untuk penghidu, atau lebih dikenal sebagai penciuman. Untuk pemeriksaan saraf olfaktorius ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ketika kita memeriksa pada pasien, pasien harus sadar penuh supaya kita bisa berkomunikasi dengan pasien dan pasien juga kooperasi. Yang kedua adalah kita pastikan pasien tidak sedang mengalami sumbatan jalan nafas, ya, seperti batuk, pilek, rinitis. Selanjutnya yang ketiga adalah kita perkenalkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan dilakukan pengetesan. Kita menggunakan bahan yang tidak iritatif, diantaranya kopi, teh, sabun, ataupun tembakau. Kita menghindari penggunaan bahan-bahan yang iritatif, karena bahan-bahan yang iritatif, misalnya seperti amonia, itu akan merangsang saraf kranialis nomor 5 atau trigeminal, sehingga nanti akan terjadi misinterpretasi. Kita tunjukkan bahan-bahan yang akan diperiksa untuk menilai fungsi penghidu kepada pasien. Di antaranya ini adalah kopi, teh, dan tembakau. Kita tunjukkan dulu. Setelah itu, maka kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya adalah pemeriksaan saraf optikus atau saraf nomor 2. Ada 4 hal yang harus kita periksa. Yang pertama adalah tajam penglihatan atau visus. Yang kedua adalah lapang pandang penglihatan. Yang ketiga adalah tes untuk buta warna. Yang keempat, pemeriksaan funduskopi. Pemeriksaan visus atau tajam penglihatan. Untuk objek yang jauh, pemeriksaan visus idealnya dengan menggunakan Snellen chart. Pasien berada pada jarak 6 meter dari Snellen chart. Tetapi apabila tidak didapatkan Snellen chart, kita bisa menggunakan jari tangan pemeriksa. Normalnya, apabila pasien mampu melihat jari-jari tangan pemeriksa, maka visusnya adalah 1/60 pada jarak 1 meter. Artinya adalah idealnya orang normal masih dapat melihat jari-jari tangan tersebut pada jarak 60 meter. Apabila pasien tidak bisa melihat jari-jari tangan pemeriksa maksud saya, maka kita menggunakan lambaian tangan. Lambaian tangan normalnya dapat dilihat pada jarak 300 meter. Apabila masih belum dapat mengenali lambaian tangan, kita menggunakan pen light. Jadi pada mata pasien kita sinari cahaya pen light. Apabila pasien dapat mengenalinya, maka penilaiannya adalah 1 per tak hingga. Selanjutnya adalah pemeriksaan buta warna. Kita dapat menggunakan buku isi hara yang berisikan warna-warna. Pasien diminta untuk menunjukkan angka-angka yang terdapat pada buku ini. Misalnya di sini adalah 12, ataupun yang ini juga 74. Apabila tidak didapatkan buku isi hara, kita bisa melakukannya dengan menggunakan modifikasi dengan menggunakan benang wool berwarna. Pasien kita minta untuk menunjukkan warna-warna yang kita kehendaki. Pemeriksaan saraf kranialis 1 atau olfaktorius. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa syarat untuk memeriksa saraf ini adalah jalan nafas bebas atau jalan yang akan kita evaluasi itu terbuka. Untuk memastikannya kita menggunakan pen light, kita evaluasi lubang hidungnya apakah ada obstruksi atau tidak. Atau kalau misalnya dirasa perlu, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum hidung untuk memastikan tidak ada obstruksi pada saluran hidungnya.
Kita menggunakan pen light. Udah nggak, Mas? Nah, kita lihat pada sisi kanan dan kiri. Kita dapat menggunakan spekulum hidung untuk membantu melihat adanya obstruksi pada saluran hidung. Pertama-tama kita posisikan spekulum hidung secara horizontal, kemudian kita masukkan ke dalam lubang nasinya. Kita buka sedikit, tidak maksimal, kemudian kita putar vertikal. Setelah itu kita buka maksimal. Kita lihat apakah ada obstruksi saluran nafas. Nah, setelah kita pastikan tidak ada, kita tutup kembali. Untuk melepasnya adalah kita tutup pelan-pelan, separuh aja, kemudian kita putar lagi ke horizontal, baru setelah itu rapat kita tarik keluar. Begitu pula pada sisi yang kontralateral. Kemudian kita perkenalkan bahan-bahan yang akan dilakukan tes penghidung, yaitu teh misalnya. Kita beritahu bahwa ini adalah teh, Mas. Ya. Nanti akan kita dekatkan ke hidung, apakah akan tercium baunya. Ya. Nah, ada teh, kemudian kopi dan tembakau. Bisa dimengerti? Ya, oke. Pemeriksaan dimulai dari sisi hidung yang tidak normal. Kemudian dilanjutkan pada sisi hidung yang normal. Kita meminta pasien untuk menutup salah satu hidungnya dengan jari. Minta tolong ditutup jarinya. Nah, gini ya. Ditutup yang rapat. Ya. Nah, ya. Kemudian tutup matanya. Kita coba dihirup, dicium. Selesai. Ya. Apa tadi, Mas? Ya. Kita lakukan beberapa kali. Apabila pasien tidak bisa beberapa bahan, maka dikatakan sebagai anosmia. Kita lakukan juga pada sisi satunya, sisi kontralateral. Tekniknya sama. Jadi pasien kita minta juga untuk menutup hidungnya rapat, kemudian memejamkan mata. Setelah memejamkan mata, kita berikan bahan yang akan dites beberapa saat. Kemudian setelah itu selesai, buka matanya. Apa bahannya? Kopi. Kita akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan atau visus. Idealnya dengan menggunakan Snellen chart dengan jarak 6 meter. Tetapi dapat kita modifikasi dengan menggunakan jari tangan pemeriksa. Pemeriksa berada pada jarak 1 meter dari pasien. Kemudian kita minta pasien untuk menutup salah satu mata dengan menggunakan telapak tangannya. Dan kita ini dengan jarak 1 meter. Kita tanya, ini jari berapa? 1. Bisa terlihat jelas? 5. Oke. Apabila pasien bisa mengenali jari-jari pemeriksa pada jarak 1 meter, maka pemeriksa mundur lagi 1 meter, yaitu menjadi 2 meter. Dan kita tanyakan lagi, berapa, Mas? 2. 4. Jika pasien bisa menyebutkan angka-angka yang disebutkan oleh pemeriksa, maka tajam penglihatannya adalah 2/60. Artinya adalah pada jarak 2 meter, pasien mampu mengenali jari-jari pemeriksa, di mana jari-jari pemeriksa itu normalnya masih tampak terlihat jelas pada jarak 60 meter. Setelah kita melakukan pemeriksaan visus pada satu sisi, kemudian kita pindah ke sisi yang kontralateral. Jadi harus 2 sisi, kanan dan kiri. Apabila pasien tidak mampu mengenali jari-jari dari pemeriksa, maka tes pemeriksaan selanjutnya adalah dengan menggunakan lambaian tangan. Kita melakukan lambaian kepada pasien. Apabila pasien mampu mengenalinya, maka nilainya adalah 1/300. Artinya, pada jarak 1 meter, pasien mampu mengenali lambaian tangan, di mana orang normal mampu melihat lambaian tangan tersebut sejauh 300 meter. Berapa ini? Tidak terlihat. Masih tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Ini? Terlihat. Apa? Melambaikan tangan. Lambaian tangan. Oke. Pada pasien ini tidak mampu melihat jari-jari tangan pemeriksa.
maka kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan lambaian tangan. Pasien dapat mengidentifikasi lambaian tangan pemeriksa, maka nilainya adalah 1/300, di mana pada jarak 1 meter pasien dapat mengenali lambaian tangan, sedangkan pada orang normal dapat melihat lambaian tangan itu pada jarak 300 meter. Kita minta pasien untuk menutup matanya dengan telapak tangan. Minta tolong ya pada sisi itu. Ini angka berapa? Kurang jelas, dokter. Kurang jelas. Ini? Masih kurang jelas. Kurang jelas ya. Kemudian ini? Kelihatan? Kurang jelas, dokter. Pada pasien ini tidak mampu mengenali lambaian tangan. Maka selanjutnya kita melihat dengan menggunakan tes cahaya. Kita arahkan cahaya pen LED ke mata pasien tersebut. Apakah terlihat? Terlihat. Ada cahaya? Ada. Dari sisi mana? Dari sisi kanan. Kanan mana? Atas, bawah, samping? Kanan samping. Kanan samping ya. Yang ini? Kelihatan ada cahaya? Terlihat, dokter. Dari sisi mana? Dari samping kiri. Samping kiri. Iya. Yang ini bukan atas atau bawah? Dari atas. Atas. Oke. Berarti pasien mampu melihat cahaya yang bernilai 1/tak hingga. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah lapang pandang pasien normal atau mengalami penyempitan. Pasien dan pemeriksa berada pada jarak 50 cm atau maksimal 1 meter dengan mata pemeriksa dan pasien sejajar. Jadi mata pemeriksa dengan mata pasien sejajar. Pasien melihat ujung jari telunjuk dari pemeriksa. Ujung jari ini akan diletakkan atau diarahkan dari berbagai sudut mata angin. Ada 4 arah mata angin yang kita periksa, yaitu timur laut, tenggara, barat laut, dan barat daya. Pasien dan pemeriksa sudah berhadapan-hadapan. Kemudian kita minta pasien matanya melihat mata pemeriksa. Jadi tidak boleh ada lirikan atau gerakan kepala. Kemudian salah satu sisi mata ditutup dengan telapak tangan. Silakan telapak tangannya ditutup kanan. Nah, pada pasien menutup mata kanan dengan telapak. Kemudian yang pemeriksa pada sisi yang sama, tetapi mata yang berbeda, yaitu mata kiri. Kemudian kita tunjuk jari tangan kita ini pada 4 arah mata angin dan diarahkan ke arah sentral. Mata pasien tetap mengarah kepada mata pemeriksa. Terlihat. 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 Oke, kita ganti sisi kontralateralnya, matanya ditutup yang ini. Oke. Terlihat. 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 Oke. Pemeriksaan buta warna menggunakan benang wol yang berwarna-warni. Kita minta pasien untuk menunjukkan warna yang kita perintahkan. Mas, tolong tunjukkan warna merah. Tunjukkan warna hijau. Kuning. Itu, ya. Apabila pasien mampu mengenali atau menunjukkan warna yang kita perintahkan, maka tidak didapatkan adanya buta warna. Pemeriksaan funduskopi. Untuk pemeriksaan funduskopi kita memerlukan alat yang bernama oftalmoskop. Tujuannya adalah untuk melihat adanya fundus, untuk mengevaluasi kelainan-kelainan yang terjadi pada fundus. Di antaranya papil, Kapdis rasio, kemudian kualitas dari pembuluh darah retina.
Untuk tekniknya dapat dilakukan pemeriksaan pada posisi duduk maupun berbaring. Untuk pemeriksaan fundus mata kanan pasien, kita memeriksanya juga dengan mata kanan pemeriksa. Sedangkan yang mata kiri pasien, kita memeriksanya dengan mata kiri pemeriksa. Di fundus ini ada kekuatan dioptrinya. Ini dapat disesuaikan sesuai dengan dioptri dari pasien tersebut. Kita dapat putar untuk melihat lebih jelasnya. Pasien kita minta untuk melihat lurus ke depan, sedangkan fundus kita nyalakan. Kita melihat dengan menggunakan mata kanan pemeriksa untuk mengevaluasi fundus kanan pasien. Kita lihat, kita lirik, kemudian kita dekatkan ke arah mata kanan pasien. Demikian pula pada sisi mata kiri pasien. Kita melihat fundus mata kiri pasien dengan menggunakan mata kiri pemeriksa. Kita nyalakan, kemudian kita dekatkan ke arah mata pasien. Kita lihat kelainan pada fundus tersebut. Untuk pemeriksaan funduskopi selama masa pandemi ini sebaiknya dilakukan secara tidak langsung. Ada alat khusus untuk melihat funduskopi di mana pasien dengan pemeriksa tidak terlalu kontak dekat. Pemeriksaan saraf kranialis 3, 4, dan 6. Ada 4 hal yang kita periksa. Yang pertama adalah inspeksi kelopak mata, kemudian posisi bola mata, yang ketiga adalah pergerakan bola mata, dan yang terakhir adalah pupil. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka cahaya di ruangan sebaiknya tidak terlalu terang atau redup saja, karena kita akan mengevaluasi pupil dari pasien. Kita inspeksi kelopak mata pasien, apakah kelopak matanya lebih tertutup atau tidak, atau dinamakan sebagai ptosis. Itu untuk menilai fungsi dari nervus 3. Ya, kita lihat apakah matanya kelopak matanya lebih menutup atau tidak. Jika kita masih belum yakin, maka kita minta pasiennya untuk menutup mata. Silakan menutup mata beberapa saat, kemudian kita minta pasien untuk membuka matanya. Buka mata. Nah, apabila terdapat ptosis, maka pasien tidak dapat membuka mata dengan sempurna. Untuk mengevaluasi adanya ptosis, kita juga dapat melakukan dengan pemeriksaan refleks cahaya kornea. Caranya adalah kita arahkan penlight kita kepada mata pasien. Pasien kita minta untuk melihat lurus ke depan. Apabila pasien tidak terdapat ptosis, maka cahaya penlight ini berada pada pertengahan bola mata. Selanjutnya, kita amati posisi dari bola mata. Apakah berada di tengah atau salah satu bola mata mengarah ke sisi dalam atau sisi luar. Apabila tidak simetris, maka didapatkan adanya kelemahan salah satu otot bola mata. Otot yang mempersarapi bola mata adalah otot nervus cranialis 3, 4, dan 6. Untuk pergerakan bola mata, kita minta pasien untuk memperhatikan ujung jari telunjuk pemeriksa. Kemudian kita minta pasien mengikuti arah gerakan dari jari telunjuk. Nah, pergerakannya adalah mengikuti huruf H. Ya. Pada pergerakan jari telunjuk ini, pasien hanya diminta untuk melirik atau menggerakkan bola matanya saja, tidak dilakukan pergerakan kepalanya. Terkadang pasien mengikuti disertai dengan pergerakan kepala. Jadi kepala tetap menghadap ke depan, yang bergerak hanyalah bola matanya. Kita minta pasiennya untuk melihat dulu, kemudian kita gerakkan membentuk huruf H. Apabila pergerakannya tidak simetris, maka terjadi kelumpuhan otot bola mata. Atau bisa juga kita mintakan kepada pasien apakah pasien melihat double atau pandangan ganda. Apakah tampak double? Normal. Ya.
Selanjutnya adalah pemeriksaan pupil. Pemeriksaan pupil adalah dengan menggunakan penlight, kita melihat adanya refleks cahaya atau refleks pupil, baik itu secara langsung maupun konsensual. Caranya adalah kita sinarkan penlight kita ke salah satu sisi bola mata, mulai dari lateral ke arah medial. Dan kita lihat posisi pupilnya, apakah terjadi miosis. Ya. Begitu pula dengan mata yang kontralateral. Kita lihat apakah ada miosis. Kalau ada miosis berarti refleks cahaya langsung positif. Kita evaluasi diameter dari pupil. Kita bisa melihat di penlight ada beberapa marker di sini. Ini menyatakan bahwa ukuran masing-masing dari pupil yang sebenarnya. Ada 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dikatakan anisokur apabila terdapat perbedaan antara pupil kanan dengan kiri sebesar 2 mm. Pada refleks cahaya konsensual, caranya hampir sama dengan yang refleks cahaya langsung. Tetapi yang kita evaluasi adalah pupil pada mata yang tidak disinari oleh cahaya. Jadi apabila kita melakukan sinaran pada mata sebelah kanan, maka kita lihat pupil mata sebelah kiri, apakah terjadi miosis atau tidak. Ya, begitu pula juga dengan yang mata kiri, maka kita melihat konsensualnya adalah mata sebelah kanan. Pemeriksaan yang terakhir adalah mengetahui adanya konvergensi dan akomodasi. Pasien dengan posisi duduk, kita minta untuk melihat jauh, kemudian memandang ujung jari tangan telunjuk kita, kemudian kita gerakkan jari telunjuk itu ke arah hidung dari pasien. Apabila bola mata mengarah keduanya ke hidung, maka dikatakan sebagai konvergensi positif. Ya, lihat ini. Dan pada saat pemeriksaan konvergensi, kita juga mengevaluasi ukuran pupil dari pasien. Apabila pasien mengalami miosis, maka refleks akomodasi positif. Pasien kita minta melihat jauh, melihat ujung jari telunjuk dari pemeriksa, kemudian jari telunjuk ini kita dekatkan menuju ujung hidung. Kita lihat bola mata dari pasien. Demikian video pembelajaran saraf kranialis 1, 2, 3, 4, dan 6. Selamat belajar. Apabila ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar. Salam agromedis.